saya Eli Rahmawati, NIM T2018-1155. Di sini saya dari kelas A4 Prodi PAI IAIN Jember. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran fikih di madrasah yang diampu oleh Bapak Bahrul Munib. Saya dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai evaluasi dan penilaian pembelajaran fikih di madrasah. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi ini juga dikenal dengan istilah penilaian, yang dimana penilaian ini merupakan faktor penting dalam pembelajaran. Nah, kata evaluasi ini berasal dari bahasa Inggris, value evaluation, yang secara harfiah diartikan sebagai penilaian. Istilah evaluasi pembelajaran sering disamaartikan dengan ujian. Nah, walaupun evaluasi dan ujian ini saling berkaitan, namun tidak mencakup keseluruhan makna yang sebenarnya. Karena apa? Evaluasi pembelajaran ini pada dasarnya bukan hanya menilai hasil belajar saja, namun juga menilai proses-proses yang dilalui pendidik dan peserta didik dari keseluruhan proses pembelajaran. Nah, apa yang dievaluasi dalam pembelajaran? Nah, yang dievaluasi dalam pembelajaran adalah karakteristik siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan tolak ukur tertentu. Nah, karakteristik tersebut dalam ruang lingkup kegiatan belajar mengajar adalah mencakupi bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk menentukan nilai pembelajaran dalam pelaksanaan evaluasi, nah di sini melalui apa? Nah, di sini melalui pengukuran dan penilaian pembelajaran. Nah, pengukuran di sini merupakan suatu proses membandingkan tingkat keberhasilan pembelajaran dengan ukuran keberhasilan pembelajaran yang telah ditentukan secara kuantitatif atau berupa angka. Nah, sedangkan penilaian di sini pengertiannya adalah suatu penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi mengenai hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi peserta didik, di mana hasil penilaian ini dapat berupa nilai kualitatif atau pernyataan naratif dalam kata-kata. Nah, kenapa sih pada evaluasi pembelajaran ini harus melalui kegiatan pengukuran dan penilaian? Karena tanpa pengukuran tidak akan terjadi penilaian, tanpa penilaian tidak akan terjadi umpan balik, tanpa umpan balik tidak akan diperoleh pengetahuan yang baik tentang hasil belajar. Tanpa pengetahuan hasil belajar, tidak dapat terjadi perbaikan yang sistematis dalam belajar. Nah, jadi pengukuran, penilaian, dan evaluasi ini saling berkaitan. Pengukuran ini penilaian yang berupa angka atau kuantitatif. Nah, penilaian berupa kualitatif atau pernyataan naratif. Nah, pada nantinya setelah pengukuran dan penilaian ini dilakukan, maka terjadilah suatu yang namanya evaluasi, di mana evaluasi ini mencakupi semuanya dari penilaian akademik, penilaian sikap, keterampilan, kepribadian, dan juga tingkah laku pada siswa. Jadi evaluasi ini mencakupi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan fungsi dari evaluasi pembelajaran. Nah, yang pertama, tujuan evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran ini secara umum adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran. Nah, sistem pembelajaran ini meliputi tujuan, materi, media, sumber belajar, metode, lingkungan, maupun sistem penilaian. Nah, evaluasi pembelajaran ini diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama adalah keeping track, yang kedua checking up, yang ketiga finding out, yang keempat adalah summing up. Nah, yang pertama keeping track. Nah, di sini keeping track ini merupakan suatu evaluasi pembelajaran untuk menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik apakah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang ditetapkan atau tidak. Nah, yang kedua, checking up. Nah, checking up ini
untuk mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan-kekurangan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, finding out. Nah, finding out ini untuk mencari, menemukan, mendeteksi kekurangan atau kesalahan peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga guru dapat mencari alternatif solusinya. Yang terakhir yaitu summing up. Di sini summing up ini untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, pada intinya tujuan dari evaluasi pembelajaran ini adalah untuk memperoleh pembuktian yang dimana pembuktian itu akan menjadi petunjuk sampai dimanakah tingkat kemampuan dan keberhasilan peserta didik dan juga tujuan dari evaluasi pembelajaran ini adalah untuk mengukur dan menilai sampai manakah efektivitas mengajar dan metode-metode mengajar yang telah ditetapkan oleh pendidik serta tujuan dari evaluasi pembelajaran ini untuk mengetahui kegiatan belajar mengajar itu sudah berjalan atau tidak. Nah, yang selanjutnya fungsi dari evaluasi pembelajaran. Fungsi dari evaluasi pembelajaran yang pertama yaitu untuk mengetahui kemajuan kemampuan belajar peserta didik. Yang kedua, untuk mengetahui status akademis peserta didik dalam kelas. Yang ketiga, untuk mengetahui penguasaan dan kelemahan dari peserta didik itu dari tiap-tiap mata pelajaran. Nah, yang keempat, untuk mengetahui efisiensi metode mengajar yang digunakan oleh pendidik. Yang kelima, untuk menunjang pelaksanaan BK. Jadi di sini maksudnya adalah ketika diadakannya suatu evaluasi, ini juga akan membantu BK untuk mengontrol bagaimanakah peserta didik itu dalam kelas, apakah minat bakatnya, bagaimanakah tingkah lakunya, bagaimanakah sikapnya gitu. Yang keenam yaitu memberi laporan kepada peserta didik dan orang tua. Yang ketujuh, hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk kepentingan promosi peserta didik. Maksudnya adalah ketika pendidik itu tahu bagaimanakah kemampuan dari peserta didik, maka nantinya juga peserta didik ini juga dapat diikutkan dalam sebuah lomba, dalam sebuah pertukaran pelajar kan juga bisa seperti itu. Nah, maksud dari promosi itu seperti itu. Yang ke-8 yaitu hasil evaluasi dapat digunakan untuk keperluan kepengurusan. Yang ke-9 hasil evaluasi dapat digunakan untuk keperluan pendidikan. Yang ke-10 sebagai alat motivasi untuk belajar mengajar. Yang ke-11 untuk keperluan pengembangan dan perbaikan dari kurikulum sekolah. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Nah, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran yang pertama yaitu kontinuitas atau terus-menerus. Nah, evaluasi pembelajaran ini dilakukan secara terus-menerus. Jadi bukan hanya dilakukan pada saat ujian semester atau kenaikan kelas. Nah, evaluasi pembelajaran ini dilakukan terus-menerus untuk mendapatkan kepastian sesuatu yang diukur dalam kegiatan belajar mengajar dan mendorong peserta didik untuk belajar mempersiapkan dirinya untuk kegiatan pendidikan yang selanjutnya. Yang kedua, komprehensif atau keseluruhan. Jadi, seperti yang dijelaskan pada awal, evaluasi pembelajaran ini tidak hanya pada akademiknya saja, jadi keseluruhan seperti keterampilan, kepribadian, tingkah laku, sikap, jadi mencakupi aspek afektif, kognitif, dan juga psikomotorik. Yang ketiga yaitu objektivitas. Jadi prinsip objektivitas ini maksudnya adalah tidak subjektif. Nah, jadi dalam evaluasi pembelajaran tidak boleh melibatkan yang namanya perasaan atau juga melibatkan hubungan antara peserta didik dan juga pendidik. Nah, yang keempat yaitu praktis. Jadi prinsip praktis ini yang
dimaksudkan adalah mudah digunakan. Dalam melakukan evaluasi adalah menggunakan alat ukur evaluasi yang memang praktis, tidak sulit digunakan. Yang kelima yaitu adil. Nah, dalam melakukan evaluasi haruslah adil. Adil ini ada sangkut pautnya dengan prinsip objektivitas. Nah, jadi dalam mengevaluasi peserta didik itu haruslah tidak pilih kasih, tidak memandang latar belakang, tidak memandang gender, tidak memandang ras, tidak memandang suku, tidak memandang budaya, status sosial, dan lain-lainnya. Jadi harus adil. Nah, yang selanjutnya yaitu teknik evaluasi pembelajaran. Nah, teknik-teknik evaluasi pembelajaran ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu teknik tes dan yang kedua non-tes. Nah, yang tes ini mengevaluasinya dengan menguji peserta didik yang bisa diuji melalui lisan, tulisan, tindakan, dan juga dapat melalui soal-soal mencakupi pilihan ganda ataupun juga esai. Nah, yang teknik non-tes ini merupakan teknik tanpa menguji peserta didik. Nah, contohnya itu teknik non-tes ini bisa seperti wawancara, observasi, riwayat hidup, kuesioner. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup dari evaluasi pembelajaran. Nah, secara umum ruang lingkup evaluasi pembelajaran ini dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama, evaluasi program pembelajaran. Yang kedua, evaluasi proses pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi hasil pembelajaran. Nah, yang pertama, evaluasi program pembelajaran ini mencakupi mengenai mengevaluasi tujuan dari pembelajaran, mengevaluasi program pembelajaran, mengevaluasi dari strategi pembelajaran. Nah, yang kedua, evaluasi proses pembelajaran ini mencakup kesesuaian dengan kompetensi dasar, mencakupi juga dari kesiapan pendidik, kesiapan peserta didik, dan juga minat dan motivasi dari peserta didik dalam belajar. Yang ketiga, evaluasi hasil pembelajaran ini mencakupi tingkat penguasaan, pencapaian tujuan, pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, yang materi yang terakhir yaitu tentang kegunaan dan manfaat dari evaluasi pembelajaran. Nah, yang pertama, kegunaan dari evaluasi pembelajaran ini yang pertama, menghimpun informasi baik itu kuantitatif ataupun kualitatif tentang kemajuan pembelajaran yang dicapai. Yang kedua, memungkinkan relevansi program pembelajaran dan program pendidikan. Jadi untuk mengetahui apakah pembelajaran itu sudah relevan dengan program pembelajaran dan juga program pendidikan. Yang ketiga, kemungkinan untuk dilakukannya suatu perbaikan pembelajaran. Jadi dapat dalam evaluasi itu dapat dijadikan sebagai perbaikan dari pembelajaran yang sebelumnya untuk pembelajaran yang selanjutnya. Selanjutnya yaitu manfaat dari evaluasi pembelajaran. Nah, manfaat dari evaluasi pembelajaran ini mencakupi tiga ranah. Jadi yang pertama, manfaat untuk pendidik, manfaat untuk peserta didik, dan juga manfaat untuk lembaga pendidikan. Nah, yang pertama yaitu manfaat untuk pendidik. Yang pertama, untuk memperoleh data tentang kemajuan dari peserta didik dalam belajar. Yang kedua, untuk mengetahui materi yang diajarkan apakah sesuai atau tidak dengan kemampuan dari peserta didik. Yang ketiga, hasil evaluasi ini dapat dijadikan sebagai laporan pembelajaran. Nah, selanjutnya manfaat untuk peserta didik. Nah, manfaat untuk peserta didik yang pertama, untuk dijadikan motivasi agar lebih giat lagi dalam belajar.
Yang kedua, untuk mengetahui kemajuan atau kemampuannya dalam proses pembelajaran yang sudah berlangsung. Yang ketiga, untuk mengetahui cara belajarnya itu sudah tepat atau belum. Jadi jika belum tepat, bisa diperbaiki lagi untuk pembelajaran yang selanjutnya. Yang selanjutnya, manfaat untuk lembaga. Yang pertama, manfaatnya adalah apakah kondisi belajar mengajar itu sudah sesuai atau tidak. Jadi dapat diketahui manfaatnya itu. Yang kedua, untuk menetapkan kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas sekolah atau lembaga pendidikan. Jadi dapat dijadikan suatu perbaikan untuk pembelajaran yang selanjutnya guna untuk kualitas dari lembaga pendidikan itu. Yang terakhir yaitu sebagai pengembangan sekolah di masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.